Tiga macam pencobaan. Matius 4 ayat 1-11. Saudara, Yesus dari Nazaret baru saja diurapi dan dinobatkan Allah sebagai Mesias yang menghamba. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 kita membaca, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dalam diri laki-laki bersandal dari Nazaret itu, saudara, jabatan Mesias, yaitu Raja Agung yang melaksanakan pemerintahan Allah atas umatnya dan atas seluruh dunia demi umatnya, diimplementasikan dalam peran sebagai hamba Yahweh yang menderita dan mati karena kesetiaan dan ketaatan kepada Allah demi menyelamatkan umatnya dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Roh Tuhan ada pada anak tukang kayu itu, menyatu padukan sosok raja, Yesaya 11 ayat 2, dan hamba, Yesaya 42 ayat 1, di dalam dirinya. Kemudian saudara, Sang Mesias yang menghamba itu dibawa atau dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Tujuannya untuk dicobai oleh si iblis, si pencoba. Sangat menarik. Ada Roh Tuhan atau Roh Allah. Ada juga iblis. Roh Allah memimpin Sang Mesias, dan Sang Mesias taat untuk dicobai iblis. Sudah barang tentu, iblis mencobai untuk menjatuhkan Sang Mesias. Di pihak lain, Roh Allah memperhadapkan Yesus kepada pencobaan iblis untuk memberi kesempatan kepada Sang Mesias untuk mengalahkan si penghulu setan-setan itu. Saudara, dari sini kita belajar. Pertama, kadang-kadang Allah membawa kita ke dalam situasi yang sukar. Bukan untuk menjerumuskan kita tentunya, melainkan untuk memberi kita kesempatan untuk mengatasi kesulitan itu. Kedua, situasi yang sukar memiliki sifat ambivalen atau mendua. Di satu sisi, situasi yang sukar adalah kesempatan bagi iblis untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dan setelah itu, ia akan mendakwa kita di hadapan Allah. Di sisi lain, situasi yang sukar adalah sarana di tangan Allah untuk meningkatkan kualitas kerohanian, iman, pengharapan, dan kasih kita, bahkan karakter kita. Ketiga, betapapun jahat dan kuatnya iblis, ia tidak bisa berbuat apa-apa di luar kehendak Allah yang berdaulat. Iblis sekedar alat di tangan Allah. Di padang gurun, saudara, Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Iblis cerdik, ia datang pada saat yang tepat, yakni ketika Yesus lapar. Dalam bahasa Yunani painao, yang menunjukkan bahwa ia sangat perlu dan ingin makan. Iblis berpikir, tentulah itu merupakan saat ketika Yesus begitu lemah secara fisik, emosional, dan rasional. Dengan perkataan lain, iblis mengira bahwa dalam keadaan lapar, Yesus sangat rentan tergoda dan mudah ditaklukkan untuk kemudian jatuh ke dalam dosa. Sampai saat ini pun, saudara, iblis sering mendatangi kita pada saat kita ada dalam keadaan yang tidak prima. Kita harus senantiasa waspada. Iblis menyodorkan 3 macam pencobaan kepada Yesus. 2 pencobaan yang pertama dimulai dengan formula jika engkau anak Allah, yang meminta Yesus untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar Sang Mesias, Raja Agung yang dipilih dan diurapi Allah dari keluarga Daud. Ia minta Yesus membuktikan kemesiasannya dengan 2 cara. Pertama, memerintahkan batu-batu menjadi roti. Dan kedua, menjatuhkan diri dari puncak bait Allah. Bila benar Yesus Sang Mesias, pasti batu-batu akan berubah menjadi roti. Bila benar Yesus Sang Mesias, tentu ia tidak akan cedera sama sekali apalagi mati, jatuh,
dari puncak bait Allah. Sebab bukankah Allah tidak akan membiarkan Mesiasnya binasa? Sehingga pastilah Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi sang Mesias. Untuk memperkuat godaannya, iblis merujuk pada ayat kitab suci Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Luar biasa saudara. Iblis pun tahu kitab suci. Iblis pun bisa mengutipnya di luar kepala untuk memperdaya atau menyesatkan kita. Betapa kita harus waspada. Betapa pentingnya kita sungguh-sungguh mengenal firman Allah supaya kita tidak mudah dikelabuinya. Di balik kedua pencobaan tersebut, saudara, Yesus tahu ada perkara yang sangat mendasar. Perkara apakah itu? Ini natur atau kodrat dari kemesiasannya, dan itu bersangkut paut dengan umat atau massa rakyat. Apakah dirinya adalah seorang Mesias menurut gambaran populer, yakni sosok yang mengenyangkan perut yang lapar dan mendemonstrasikan keajaiban ora tedas tapak paloning maneh, ora tedas sisaning gerindo. Ya, massa rakyat Yahudi yang miskin dan tertindas merindukan seorang Mesias yang sanggup mengenyangkan perut mereka dan sakti mandraguna karena terjamin oleh perlindungan Allah. Bila Yesus dari Nazaret memenuhi kerinduan atau gambaran itu, bukankah ia akan menarik massa rakyat dalam jumlah yang masif ke pihaknya? Bukankah mereka akan mengangkat dia menjadi raja mereka? Tapi saudara, Yesus dari Nazaret tahu bahwa kemesiasannya bertujuan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Kemesiasannya bertujuan untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Untuk menggenapi tujuan-tujuan itu, ia harus mewartakan Injil Kerajaan Allah atau Injil Kerajaan Surga yang akan membawa dirinya ke jalan penderitaan hingga puncaknya yang tertinggi, yakni menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Saudara, Yesus berpegang pada kemesiasan yang telah ditetapkan Allah baginya. Yesus menolak untuk mengikuti mesianisme populer, betapapun itu sangat menggiurkan. Yesus tidak mau memanfaatkan rakyat sebagai anak-anak tangga yang diinjaknya untuk mencapai tahta kekuasaan sebagai Raja Israel dalam artian yang lama. Seorang monark sebagaimana raja-raja Israel dan Yehuda di masa silam. Yesus memang menginginkan tatanan kehidupan yang baru, yakni kerajaan Allah, di mana tiap-tiap orang setara dan bersaudara sebagai anak-anak Allah, saling mengasihi dan saling melayani, dan hidup dalam kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Tetapi Yesus tahu, saudara, bahwa hal itu tidak akan dapat terwujud melalui mesianisme populer atau dengan mendirikan kembali kerajaan dalam coraknya yang lama. Yesus yakin, saudara, tatanan yang baru atau kerajaan Allah hanya dapat terwujud bila ia menempuh jalan penebusan. Dan itu berarti melayani Bapanya dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan sampai akhir. Tak berkisar barang sejari dari pendirian ini, Yesus dari Nazaret, Sang Mesias sejati, mematahkan dua cobaan iblis. Saudara, mengetahui bahwa dua upaya pertamanya gagal, iblis mencoba cara lain. Di puncak gunung yang sangat tinggi, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Pasastas basilias tu kosmo kaiten doksan auton. Matius 4 ayat 8. Seolah-olah itu semua adalah miliknya. Iblis berkata kepada Yesus, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Tautasoi pantadoso. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Tentu syarat dan ketentuan berlaku.
Tidak ada makan siang gratis. Syarat dan ketentuan itu adalah jika engkau sujud menyembahku. Ean peson proskunei seismoi. Matius 4 ayat 9. Mari kita pikirkan saudara. Agaknya inilah cara iblis yang paling ampuh untuk menaklukkan dan memperbudak orang yang haus kekuasaan dan kekayaan. Bersujudlah, sembahlah aku, maka aku akan berikan kepadamu. Iblis ingin disembah, mengklaim kedudukan ilahi seolah-olah ia Allah. Iblis berdusta, mengklaim dunia ini sebagai miliknya. Iblis ingin memperbudak orang yang ditawarinya dunia. Entah sudah berapa banyak saudara, orang terpedaya dan menjadi budak-budaknya. Saudara, Yesus dari Nazaret tahu bahwa iblis ingin menyesatkan dirinya dari kemesiasan yang sejati. Iblis menawarkan kemesiasan tanpa salib, sekaligus kemesiasan yang menghamba kepada iblis itu. Mesias yang jaya, adik kuasa, kaya raya, dan menguasai dunia karena menyembah iblis. Yesus tegas saudara menolak kemesiasan Allah iblis. Ia teguh berpegang pada kemesiasan Allah Bapanya yang telah mengurapi dirinya dengan Roh Kudus. Seorang Mesias yang menghamba kepada Allah demi keselamatan umatnya. Seorang Mesias yang menghamba kepada Allah demi terwujudnya kehendak Allah di bumi seperti di surga. Seorang Mesias yang menempuh jalan salib. Mesias yang meminum cawan Getsemani hingga tuntas. Mesias yang kelak dikaruniai segala kuasa di dalam surga dan di atas bumi. Matius 28 ayat 18. Karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya kepada Allah Bapanya. Saudara, berpegang teguh pada pendiriannya, Yesus mematahkan pencobaan ketiga dari iblis. Ia mengusir iblis itu. Penyahlah iblis. Mengetahui serangan-serangannya gagal, iblis meninggalkan Yesus. Kemudian datanglah para malaikat. Mereka melayani Sang Mesias. Kedatangan dan pelayanan para malaikat itu saudara menandakan bahwa Sang Mesias telah menang atas pencobaan, menang atas si jahat. Dan memang itulah yang seharusnya. Dalam pada itu saudara, perlu kita perhatikan bahwa Yesus Sang Mesias pertama setia berpegang pada firman Allah. Kita lihat ia selalu mengkonfrontir iblis dengan firman Allah, menangkis tiap-tiap godaan si jahat dengan firman Allah. Betapa Sang Mesias dengar-dengaran akan firman Allah. Godaan yang pertama yang memintanya untuk memerintahkan batu-batu menjadi roti, ditangkisnya dengan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4, lihatlah Ulangan 8 ayat 3. Godaan kedua yang dengan menyalahgunakan ayat Alkitab memintanya untuk mendemonstrasikan jaminan perlindungan Allah, ditangkisnya dengan ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Lihatlah Ulangan 6 ayat 16. Dan godaan yang ketiga yang meminta dia menyembah iblis dengan iming-iming semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, ditangkisnya dengan hardikan pengusiran berdasarkan firman Allah. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Lihatlah Ulangan 6 ayat 13. Saudara, Yesus Sang Mesias yang kedua mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah. Yang dengar-dengaran akan firman Allah, membaca dan melakukan firman Allah, mendengarkan dan memelihara firman Allah, percaya bahwa firman Allah ya dan amin, pedoman hidup, tolok ukur iman dan perbuatan, acuan makna, kekuatan dan penghiburan baginya. Yesus Sang Mesias menghidupi firman Allah, dan firman Allah memelihara kehidupan rohaninya. Yang ketiga saudara, Yesus Sang Mesias menghormati Allah. Jaminan perlindungan Allah tidak membuatnya konyol dan mencobai Allah. Dalam rasa hormat kepada Allah, Yesus selalu bertindak saksama, mengelola hidupnya dengan saksama demi Allah dan misi yang diamanatkan kepadanya. Yang keempat saudara, Yesus Sang Mesias bersembah sujud hanya kepada Allah dan berbakti kepadanya. Ia menolak untuk berpaling dari Allah,
menolak membagi ruang hatinya di antara Allah dan yang lain, hanya bagi Allah semata. Saudara, demikianlah di Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita belajar tentang Tuhan Yesus, Mesias yang sejati. Mari kita ikuti teladannya. Terpujilah Allah. Amin.